Semangat pagi, perkenalkan nama saya Rani Sartika Bursmiring, jurusan Pendidikan Administrasi Perkantoran kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan video pembelajaran tentang tata naskah surat menyurat dalam bahasa Indonesia. Dan berikut adalah videonya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Pastinya sehat dan luar biasa, bukan? Nah, puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, dimana pada hari ini kita masih bisa berkumpul di tempat ini untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini. Dan meskipun COVID sedang melanda negeri kita ini, kita harus tetap menjaga kesehatan kita. Kita harus tetap memakai masker, mencuci tangan, dan tetap menjaga jarak dengan sesama kita. Nah, untuk itu, sebelum kita memulai pembelajaran kita, baiklah, sekarang ketua kelas kamu pimpin doa. Baik, terima kasih kepada ketua kelas. Nah, pada hari ini, Ibu ingin kamu melihat teman-teman sekeliling kamu dulu. Apakah semuanya hadir? Ya, bagus sekali kalau semuanya hadir. Pada hari ini kita akan belajar tentang tata cara surat menyurat dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, untuk kompetensi dasar yang kita perlu capai pada hari ini adalah kamu siswa dapat menerapkan tata naskah surat menyurat dalam bahasa Indonesia dengan benar. Kemudian yang kedua adalah membuat surat dengan benar. Kemudian untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menilai atau memilah kata yang tepat untuk menuliskan sebuah surat. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi pengertian surat menyurat. Selanjutnya, kita dapat mampu ataupun siswa dapat menyebutkan fungsi-fungsi surat. Kemudian dapat juga menjelaskan bagian-bagian surat serta tahu bagaimana bentuk-bentuk surat. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan penggolongan ataupun bentuk-bentuk surat. Dan selanjutnya, siswa dapat mendemonstrasikan berbagai model lipatan surat dan mampu mengoreksi surat sesuai dengan yang ditentukan ataupun surat yang benar. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu ingin bertanya kepada anak-anak sekalian. Siapa yang tahu arti surat? Ayo, siapa yang tahu arti surat? Ya, Putri? Ya, betul sekali. Surat adalah media komunikasi. Dan kamu? Ya, Mai, ada apa yang kamu tahu? Ya, betul sekali. Surat adalah cara kita untuk berkomunikasi ataupun menginformasikan kepada orang lain. Nah, jadi kesimpulannya dalam pengertian surat itu adalah media komunikasi ataupun sarana komunikasi yang berisi informasi yang disampaikan pihak yang lain ke pihak yang lain. Jadi anak-anak, kita sudah mengetahui bukan apa artinya surat dan bagaimana itu surat. Dan selanjutnya, surat-surat itu memiliki fungsi, di mana fungsinya adalah yaitu satu. Kamu, Cynthia, apa fungsi surat? Ya, bagus sekali, sebagai alat komunikasi, di mana kalau alat komunikasi itu memberikan kita dapat memberikan informasi kepada orang yang jauh di luar kita. Dan surat sebagai alat komunikasi, surat itu juga memiliki jenis di mana ada surat resmi dan ada yang tidak resmi. Contohnya apa surat resmi itu? Ya, betul sekali, yaitu surat yang berasalnya dari pemerintah misalnya, ya kan? Kemudian dan bersifat baku, bahasanya itu sangat baku. Kemudian untuk surat pribadi, misalnya seperti apa? Ayo. Ya, betul sekali. Surat pribadi itu misalnya seperti surat yang kita kirim kepada sahabat kita ataupun teman kita di luar kota misalnya.
Dan apa bedanya? Kalau surat pribadi itu surat yang bersifat tidak resmi, namun ada juga yang bersifat resmi. Nah, kemudian yang kedua apa lagi anak-anak? Ya, sebagai tanda bukti tertulis. Ini adalah surat yang misalnya seperti surat perjanjian. Nah, kemudian yang ketiga yaitu sebagai apa? Fungsi surat apa? Ya, sebagai alat pengingat. Kenapa demikian? Karena misalnya kita memiliki surat kemudian diarsipkan. Itulah yang disebut dengan sebagai fungsi surat pengingat. Kemudian yang keempat yaitu pedoman dalam bertindak. Fungsi surat dalam pedoman bertindak ini misalnya seperti surat edaran ataupun petunjuk. Misalnya ini dalam masa pandemi seperti ini, misalnya dari kampus ataupun sekolah mengeluarkan surat pedoman bertindak untuk melakukan pembelajaran. Seperti misalnya kita ini meskipun dalam masa pandemik kita harus tetap belajar, namun kita harus mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak pastinya. Kemudian yang kelima adalah menjaga keamanan. Ya, artinya menjaga keamanan di mana apabila kita membuat suatu tindakan ataupun kegiatan di luar sekolah, misalnya kita melakukan studi tour, ya, melakukan studi tour, kita perlu surat dari lembaga yang berwenang. Nah, di dalam surat itu anak-anak memiliki berbagai bagian-bagian surat, di mananya dalam surat tersebut ada beberapa bagiannya seperti yang pertama ini apa? Ya, ini namanya kepala surat. Kemudian ini adalah tanggal pembuatan surat. Kemudian ada bagian yang selanjutnya adalah nomor surat. Kemudian lampiran apabila ada yang perlu dilampirkan. Seperti misalnya dalam surat lamaran itu dilampirkan CV ataupun dan lain-lain. Kemudian dalam hal apa surat itu dikirimkan. Kemudian di sini ada alamat surat. Ini adalah tujuan ataupun alamat tuju dari sebuah surat tersebut. Kemudian dalam surat tersebut ada salam pembuka, di mana misalnya dalam sebuah surat itu salam pembukanya biasanya adalah dengan hormat seperti itu, atau jika dalam organisasi rohani seperti misalnya salam kasih. Kemudian ada isi. Isi ini adalah dari tujuan surat ataupun informasi yang ingin hendak kita memberikan kepada orang yang penerimanya. Kemudian setelah kita menuliskan isi dalam surat tersebut anak-anak, kemudian kita tuliskan kata penutup dari surat tersebut. Misalnya seperti ini, dalam penutup surat itu adalah demikian surat ini kami perbuat, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan salam sehat. Nah, di sini juga selanjutnya ada nama ataupun tanda tangan si pembuat surat. Nah, seterusnya ada tembusan dari untuk siapa itu. Nah, itulah bagian-bagian surat ya anak-anak. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas? Ya, bagus. Bagus sekali. Nah, selanjutnya dalam surat itu memiliki bentuk-bentuk ya anak-anak. Bentuk-bentuk surat itu misalnya seperti satu. Siapa yang tahu? Hayo. Ya, bentuk lurus penuh ataupun full block style. Nah, ke bentuk lurus penuh ini contohnya seperti ini anak-anak. Nah, ini adalah contoh full block style ataupun bentuk lurus penuh. Kemudian yang kedua yaitu bentuk lurus ataupun block style. Nah, bentuk yang ketiga yaitu bentuk lurus atau apa yo?
Ya, bentuk setengah lurus ataupun semi block style. Contohnya seperti ini ya. Kemudian ada juga yang keempat, contoh bentuknya itu lekuk ataupun bertekuk ya anak-anak, ataupun biasa disebut dengan indented style. Indented style. Kemudian yang kelima adalah bentuk menggantung. Nah, di sini namanya adalah hanging style. Ini dia anak-anak. Kemudian yang terakhir adalah bentuk resmi. Bentuk resminya adalah seperti ini, yaitu biasanya untuk surat-surat dinas. Jadi anak-anak, sampai bentuk-bentuk surat sudah paham? Ya, bagus sekali kalau sudah paham. Dan selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, di mana kalian itu membuat sebuah surat yang ditujukan kepada suatu perusahaan, dan posisinya kalian itu adalah seorang pelamar ataupun ingin bekerja di suatu perusahaan tersebut. Dan Ibu beri waktunya 20 menit ya anak-anak, dimulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis anak-anak. Adakah sudah siap? Ya, kalau belum, jadi karena waktu kita sudah mau habis, Ibu berharap kamu menyiapkan tugasnya ya. Minggu depan Ibu akan tagih itu tugasnya. Tapi Ibu ingin kalian menambah tugas itu dengan membuat sebuah video di mana kalian itu mempraktekkan bagaimana cara melipat surat. Untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini, kita sudah mengetahui bahwa surat itu adalah sarana komunikasi atau media komunikasi untuk menyampaikan suatu informasi dari pihak lain ke pihak yang lain. Dan kita juga sudah mengetahui bahwa fungsi surat itu sebagai alat komunikasi, tanda bukti tertulis, alat pengingat, pedoman bertindak, dan menjamin keamanan. Nah, baiklah anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu berharap pembelajaran kita pada hari ini bisa bermanfaat untuk anak-anak sekalian. Dan apabila Ibu ada salah kata ataupun kata yang kurang berkenan di hadapan kalian, Ibu meminta maaf kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, terakhir pesan Ibu, tetap mematuhi protokol kesehatan ya anak-anak, karena kesehatan itu sangat penting. Kita kan sudah tahu, kita harus tetap memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, itu saja untuk pembelajaran kita hari ini. Ketua kelas bawa doa. Oke, terima kasih anak-anak. Selamat siang. Demikian video praktek pembelajaran micro teaching tentang tata naskah surat menyurat dalam bahasa Indonesia. Saya merasa bahwa video yang saya perbuat masih memiliki kekurangan. Untuk itu, para penonton, saya berharap supaya memberikan kritik dan saran untuk membangun video pembelajaran selanjutnya yang lebih baik. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.